Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena pada pagi hari ini kami masih memperoleh napas kehidupan yang daripadamu. Pada kesempatan ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Penuhilah kami dengan sabda-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang bertindak dan sejalan dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Lukas 22 ayat 35 sampai dengan 36a. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang yang berhasrat ingin menjadi yang terbesar, dan bahkan beragam-ragam cara akan dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut. Alasannya, orang besar pasti identik dengan kekuasaan dan kelimpahan. Kejadian seperti ini terlihat jelas dalam sebuah organisasi yang sedang mengalami transisi kepemimpinan. Ketika sang pemimpin memasuki tahap periodisasi, segenap anggota akan bergumul perihal penggantinya. Tak jarang, fase ini akan membuat sesama anggota tim akan saling bergesekan antara satu dan yang lain. Hal serupa pun terjadi di antara para murid. Mereka mulai bergumul tentang siapa yang terbesar di antara mereka, yaitu di ayat yang ke-24. Pada kesempatan itu, Yesus mengajarkan kepada mereka sebuah prinsip yang paradoks namun penting, yaitu tentang pemimpin yang menjadi pelayan. Ayat yang 26. Secara khusus, Yesus menaruh perhatian istimewa kepada Petrus, karena ia begitu percaya diri sebagai murid yang paling setia. Yesus menasihati Petrus agar berhati-hati karena iblis telah mengintainya. Dalam ayat 31. Kemudian Yesus menekankan sesuatu yang lebih penting, yakni tentang penggenapan nubuatan kepada anak manusia. Yesus ingin agar mereka mempersiapkan diri, karena ia sedang menggenapi karya penyelamatan Allah. Murid-murid tampaknya tidak menyadari hal ini. Mereka hanya sibuk mempersoalkan siapa yang terbesar dan berfokus kepada diri sendiri. Akibatnya, mereka lupa mengenai apa yang sudah Yesus katakan tentang dirinya. Bukankah tingkah laku kita pun seperti murid-murid itu? Kita seringkali hanya berfokus pada keinginan dan kebutuhan sendiri, meskipun sudah tahu apa yang menjadi keinginannya, atas tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita sebagai pengikutnya. Sesungguhnya yang paling diharapkan dari hidup kita, seperti yang diamatkan oleh firman Tuhan pada kitab Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang
dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Dengan demikian, prinsip hidup yang konsisten untuk takut akan Tuhan adalah yang terbaik dan kelak akan membuahkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan bukan seperti apa kata firman Tuhan, yakni hidup yang banyak dilingkupi rasa cemas. Sebagai murid Kristus, sikap seperti ini tidak bisa terus dipelihara. Seharusnya kita tetap percaya kepadanya dan menempatkannya sebagai prioritas utama. Sebab itu, nats ini dipertanyakan pada murid-muridnya. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal atau kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita lebih mengutamakan kerinduan Allah dibanding keinginan dan hasrat manusiawi kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mempercayai Allah untuk menyediakan segala kebutuhan kita? Apakah kita juga bertanggung jawab dan membuat rencana? Percayalah bahwa Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, melalui dari Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami dalam panggilan-Mu, supaya kami bertahan ketika ada dalam pencobaan. Sebab dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kami tidak akan mampu menjalaninya. Untuk itu, kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga kami senantiasa ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Thank you for watching.